Halo, Assalamualaikum. Saya Kare. Di video kali ini saya bakal ngasih tahu caranya ngelawan rasa males nulis. Pasti banyak banget kan yang males nulis. Maksudnya otak tuh dipenuhin ide, tapi kayak, duh gue males nih nulisnya. Nah, untuk tipsnya, jangan lupa subscribe dulu ah. Subscribe. Apaan sih? Gak jelas. Udah subscribe? Terima kasih. Untuk tipsnya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Mulai dari nulis konflik, karakter, cerita, dan lain sebagainya tentang kepenulisan, fiksi. Dan untuk kamu penonton lama, terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe. Tadi udah disinggung sedikit, di video kali ini tuh saya bakal ngasih 5 tips supaya kamu bisa ngelawan rasa malas nulis. Yang pertama itu adalah, pasti tahu, tanya ke hati, tujuan kamu nulis tuh apa sih sebenarnya? Misalnya tujuan nulis itu saya pengennya dapat uang. Tujuan nulis gue itu gue mau healing. Tujuan nulis gue tuh gue mau ngehalu. Tujuan gue nulis tuh apa? Nah, tujuan kamu nulis tuh apa? Ngebagian orang tua kah? Ya Allah, kayak ikut Indonesian Idol. Dapat uang dan lain sebagainya. Termasuk terkenal ya. Kalau misalnya tujuan nulis kamu adalah terkenal, nggak apa-apa. Tujuan nulis kamu terkenal. Karena dengan nulis itu kita bisa santai, bisa nyender, bisa rebahan, dapat duit. Bener gak sih? Benar. Tapi kalau udah terkenal, nah buat kita penulis pemula nih, tentuin juga tujuannya mau apa. Oke, kita sebagai penulis pemula boleh banget bikin tujuannya, bikin motivasinya buat terkenal atau supaya terkenal, boleh banget. Nah, gimana dong caranya supaya kita bisa dapat motivasi itu? Nentuin tujuannya kan gampang lah ya. Gue mau terkenal, oke. Nah, gimana caranya ya? Berarti ya nulis. Kalau mau jadi penulis terkenal ya nulis. Kalau kamu pengen jadi penyanyi terkenal, misalnya cover lagu di YouTube, ikut Indonesian Idol dan lain sebagainya. Nah, kita udah sama-sama tahu ya, kamu nonton video ini pasti seorang penulis. Entah kamu nulis novel, romance, komedi dan lain sebagainya, boleh pantun juga silakan, puisi juga bisa. Intinya sama, kalau misal kamu udah nentuin tujuannya, lakuin alias nulis. Yang kedua, kalau udah nentuin tujuannya, udah punya motivasi nulisnya, kita tentuin nih kapan waktu buat nulisnya. Sama-sama tahu lah ya, kalau lagi sekolah di pagi hari ya nggak mungkin nulisnya pagi. Kalau misalnya pagi-pagi harus nyuci piring dulu ya nggak mungkin juga nulisnya pagi. Kalau misalnya abis maghrib harus ibadah, ya ibadah, jangan nulis di jam-jam pengen itu. Maksudnya jangan abis maghrib kamu nulis ya, karena udah tahu kan mau ibadah dan lain sebagainya. Kalau misalnya nih kamu pengen nulis terkenal tapi nggak punya waktu buat nulis, sama aja bohong. Kita semuanya punya 24 jam waktu dari Tuhan. Tapi kenapa ada yang terkenal, ada yang enggak, ada yang insecure, ada yang berhasil? Nah, itu karena dari waktunya dia bisa manage-nya. Jadi kamu juga harus bisa manage. Ya ngikutin waktu yang terkenal-terkenal itu atau ngikutin waktu yang udah profesional ya mungkin beda. Karena yang profesional belum tentu punya kerjaan lain, misalnya ya udah dia nulis seharian nulis sebagai penulis buku misalnya. Kita kan sama-sama nih lagi sekolah, lagi kerja, nggak bisa nulis banyak-banyak, ya nggak apa-apa. Anggap aja dari jam 7 malam sampai jam 8 malam, atau misalnya kita mulai dari jam 10 malam sampai jam 11 malam, atau dari jam 11 sampai jam 12 siang. Nah, waktu ini yang bisa nentuin adalah kamu sendiri. Karena bagus di kamu belum tentu bagus di saya. Menurut saya baik, menurut kamu belum tentu. Jadi waktu ini kita yang bisa nentuin, kita yang bisa matokin berapa lama dan kapan waktunya. Udah mulai kebayang gak nih? Kapan ya kira-kira waktu terbaik buat gua nulis? Yang ketiga, bikin circle yang baik. Ya, kita udah nulis, kita udah niat, udah ngeluangin waktu, tapi nggak punya support system. Kita nggak punya teman-teman yang support kita. Oke nih, kita di kelas punya 30 orang teman, tapi apakah 30 orang itu bakalan suka nulis juga atau bakalan suka baca juga? Belum tentu. Jadi nggak apa-apa teman kita dikit di circle itu, tapi tetap suportif. Ya maksudnya bukan di kelas ya. Kalau di kelas kamu yang membaur sama 30 orang lain yang nggak menyendiri juga. Maksudnya cari grup kepenulisan, ikut lomba misalnya. Kan kalau ikut lomba kan biasanya ada grup gitu ya. Misalnya.
Terus kamu join tuh di grup itu dan cari temen di situ. Atau mungkin nggak sih di sekolah nggak ada yang suka nulis sama sekali? Nggak mungkin. Mungkin dari 3 angkatan ada 10 orang yang suka nulis. Ya udah, kamu grup aja, ngegrup. Maksudnya kamu bikin grup, bikin kelompok, baca bareng, bedah buku dan lain sebagainya. Nggak usah dijadiin eskul, nggak usah minder, nggak usah mikir, gua antisosial, gua nggak bisa punya teman. Itu mah kamunya aja yang udah negative thinking. Karena dengan yang tadi ya, misalnya 10 orang itu punya circle baik gitu, maksudnya kamunya, gue baru publish nih, baca dong. Tapi balik lagi, kalau misalnya kamu nulisnya romance, tapi si 10 orang ini sukanya fantasi, jangan dipaksa. Komennya nggak usah bagus atau enggak. Komennya tuh misalnya, tulisan gue rapih atau enggak, tulisan gue udah sesuai atau belum, ada tanda baca yang kurang atau enggak. Bisa juga logis atau enggak, jangan sampai cacat logika kan. Nah gitu maksudnya. Jadi walaupun beda-beda nih genrenya, tapi kan teori kepenulisannya bakalan sama. Gitu maksudnya. Jadi balik lagi, bikin circle dan tentuin circle-nya. Itu yang keberapa? 3 ya. Yang keempat, paksa. Kalau lagi males, paksa nulis aja. Karena biasanya malas itu buat mulainya. Anggaplah ya, kita nulis aja nih setengah halaman dulu. Ya udah, ketik aja setengah halaman atau di HP deh, ketik aja setengah halaman. Karena kita udah mulai nih, biasanya bakal, oh seru juga nih, baru, oh gue jadi fokus nih. Jadi tuh misalnya nih, jam 7 malam tuh kita udah nentuin jam 7 malam itu pengen nulis. Duh gue mager banget, aduh gue males banget. Ya udah, ketik aja dulu. Tek 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 tek. Atau misalnya ya, kita udah nulis di part 3. Kita baca dulu nih setengah part 3 ke bawah. Kita baca, oh kayak gini lanjutannya, oh baru diketik. Nah, itu bisa banget biasanya buat saya pribadi ya. Baik lagi, pribadi saya bisa, belum tentu berhasil di kamu. Tapi biasanya kemungkinan besar pasti bisa. Karena kan saya bisa, masa kamu enggak? 24 jam, semua orang punya 24 jam, masa saya berhasil kamu enggak? Nggak bercanda, maksudnya paksa nulis. Dan itu biasanya yang susah itu adalah mulainya kok, yakin deh. Jadi nggak usah nargetin 20 halaman sehari, nggak usah nargetin banyak-banyak, setengah halaman aja. Karena pas udah mulai biasanya bakal lancar. Yang kelima nih, yang terakhir, kalau kamu lagi malas, bikin reward dan punishment. Simple aja. Kalau ngomongin reward atau hadiah gitu ya, nggak harus makan enak, nggak harus jalan-jalan, nggak usah. Misalnya, gua harus nulis 1 halaman supaya bisa main HP 3 jam. Random aja. Random aja gitu ya, maksudnya. Ya kamu yang bisa nentuin baik lagi. Berarti kan nih HP nggak bakal bisa gue pegang kalau misalnya gue belum nulis 1 halaman, misalnya. Atau abis ini gue mau makan es krim, jadi gue harus nulis dulu 2 halaman. Rewardnya kayak gitu. Nah, punishmentnya apa? Misal kalau hari ini gue nggak nulis, besok gue nggak boleh jajan boba. Ya anggapnya gitulah ya, kita kan random gini nih. Kamu yang tahu skill kamu, kamu yang tahu kemampuan kamu, dan kamu juga yang tahu hadiah apa yang terbaik buat kamu, dan hukuman apa yang bikin kamu jerak. Cukup sampai sini aja sebenarnya. 5 tips ini nih pasti bisa buat kamu ngelawan rasa malesnya. Kita recap ya. 5 cara supaya kamu bisa ngelawan males dalam nulis. Yang pertama, tentuin tujuan atau motivasi kamu. Yang kedua, tentuin kapan waktu terbaiknya. Yang ketiga, bikin circle yang suportif. Yang keempat, paksa nulis. Dan yang kelima, apaan ada anjir? Dan yang kelima, bikin reward dan punishment. Kalau misalnya kamu mau request konten boleh di bawah. Kalau misalnya kamu suka saya. Maksudnya dengan tips-tips kepenulisan, kamu bisa cek deskripsi, follow juga akun medsos yang lainnya. Terima kasih udah nyimak. Cukup sekian. Bye bye.